Assalamualaikum para sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Cerita menarik tentang Islam legendaris. Hari ini saya akan mengisahkan tentang masjid di Jawa Timur yang tiba-tiba terbang, konon diangkat malaikat. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like, subscribe channel ini, agar bisa membantu menyebarkan dakwah Islam, dan menjadi amal jariah. Amin 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 ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terletak sebuah masjid tua yang megah. Masjid itu dibangun oleh para leluhur pada abad ke-17 dan telah menjadi tempat ibadah yang dihormati oleh generasi demi generasi. Masjid itu memiliki sejarah yang panjang dan menakjubkan. Konon, masjid itu pernah terbang dari desa itu dan menjelajahi langit Jawa Timur. Kisah tentang masjid yang terbang itu telah menjadi legenda di desa itu. Para penduduk desa menceritakan kisah itu dari generasi ke generasi, sehingga kisah itu terus hidup dan menginspirasi mereka. Kisah itu bermula pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, desa itu dikuasai oleh tentara Belanda yang kejam. Tentara Belanda menindas penduduk desa dan menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Suatu hari, tentara Belanda datang ke masjid itu dan ingin menghancurkannya. Mereka ingin menghancurkan tempat ibadah itu untuk menakutkan penduduk desa. Para penduduk desa takut dan berusaha melindungi masjid itu. Mereka berdoa kepada Allah SWT agar masjid itu selamat dari kekejaman tentara Belanda. Saat itu, terjadi keajaiban. Masjid itu tiba-tiba terbang dari desa itu. Masjid itu terbang ke langit dan menjelajahi langit Jawa Timur. Tentara Belanda terkejut dan takut melihat masjid itu terbang. Mereka tak percaya mata mereka sendiri. Masjid itu terbang di atas langit Jawa Timur selama beberapa hari. Masjid itu menjelajahi langit dan memperlihatkan keajaiban Allah SWT pada penduduk desa. Akhirnya, masjid itu kembali ke desa itu. Masjid itu mendarat dengan aman di tempat asalnya. Para penduduk desa merasa bahagia dan bersyukur. Mereka mengucapkan terima kasih pada Allah SWT yang telah menyelamatkan masjid itu. Sejak saat itu, masjid itu menjadi simbol kekuatan iman dan keajaiban Allah SWT. Masjid itu menunjukkan bahwa kebaikan dan keimanan bisa menaklukkan segala sesuatu, bahkan kekejaman dan kejahatan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Kisah tentang masjid yang terbang itu terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagaimana kisah tentang kekuatan iman dan keajaiban Allah SWT yang menyelamatkan masjid itu. Kisah masjid terbang itu terus diceritakan di desa itu, menjadi legenda yang menginspirasi generasi demi generasi. Masjid itu terus menjadi tempat ibadah yang dihormati dan dicintai oleh orang-orang. Seiring berjalannya waktu, masjid itu menjadi pusat kehidupan di desa itu. Para penduduk desa sering mengunjungi masjid itu untuk beribadah, belajar, dan berkumpul bersama. Suatu hari, seorang wisatawan asing datang mengunjungi desa itu. Ia mendengar kisah tentang masjid yang terbang itu dari penduduk desa dan tertarik untuk mengunjungi masjid itu. Ia terkesima dengan keindahan masjid itu. Ia bercerita tentang masjid itu pada teman-temannya dan menulis tentang masjid itu di blognya. Berita tentang masjid itu semakin tersebar luas. Banyak orang yang tertarik untuk mengunjungi masjid itu. Para wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang ke desa itu untuk menyaksikan keajaiban masjid itu. Masjid itu menjadi tempat wisata religi yang terkenal di Jawa Timur. Banyak orang yang datang untuk beribadah, belajar, dan menikmati keindahan masjid itu. Bagas, seorang pemuda yang tinggal di desa itu, merasa bangga dengan sejarah masjid itu. Ia sering menceritakan kisah tentang masjid itu pada teman-temannya dan menjelaskan tentang kekuatan iman dan keajaiban Allah SWT yang menyelamatkan masjid itu. Suatu hari, Bagas mendengar bahwa masjid itu akan direnovasi. Ia takut jika masjid itu akan kehilangan keasliannya setelah direnovasi. Ia juga takut jika masjid itu akan kehilangan keajaibannya. Ia bertekad untuk melindungi masjid itu.
Ia mencari informasi tentang cara merawat masjid itu agar tetap asli dan berkilau. Ia bertemu dengan para arsitek dan sejarawan untuk mendapatkan informasi tentang cara merawat masjid itu. Bagas juga mencari dukungan dari penduduk desa untuk melindungi masjid itu. Ia menjelaskan tentang sejarah masjid itu dan mengapa masjid itu harus dipertahankan. Akhirnya, Bagas berhasil meyakinkan penduduk desa untuk melindungi masjid itu. Mereka bertekad untuk merawat masjid itu agar tetap asli dan berkilau. Mereka merawat masjid itu dengan hati-hati. Mereka membersihkan masjid itu dengan rajin. Mereka juga memperbaiki bagian-bagian masjid itu yang rusak dengan teliti. Mereka juga menjaga kerahasiaan masjid itu dan membantu para pendaki yang ingin mengunjunginya. Mereka ingin agar masjid itu tetap menjadi tempat yang sakral dan menginspirasi. Berkat ketekunan Bagas dan penduduk desa, masjid itu terus berkilau. Tak hanya itu, kisah tentang masjid terbang pun semakin menyebar luas. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang untuk melihat masjid itu. Mereka terkesima dengan keindahan dan sejarahnya. Masjid itu menjadi tempat ibadah yang sakral dan menginspirasi. Ia menunjukkan bahwa iman bisa menaklukkan segala sesuatu, bahkan ketakutan dan keberanian yang tersembunyi di dalam hati manusia. Bagas sendiri menjadi figur yang dihormati di desanya. Ia dikenal sebagai penjaga masjid terbang. Ia terus menceritakan kisah masjid itu pada generasi muda, mengajarkan mereka tentang kekuatan iman dan pentingnya menjaga warisan leluhur. Suatu hari, seorang profesor sejarah dari universitas ternama datang mengunjungi masjid itu. Ia tertarik untuk meneliti sejarah masjid itu dan mencari bukti tentang kisah masjid yang terbang. Ia menganalisis struktur masjid itu, memeriksa arsip desa, dan menanyakan pada penduduk desa tentang sejarah masjid itu. Profesor itu terkejut ketika ia menemukan beberapa bukti yang mendukung kisah masjid yang terbang. Ia menemukan catatan tua yang menceritakan tentang masjid yang terbang dan peristiwa penindasan yang dialami oleh penduduk desa. Ia juga menemukan beberapa cerita rakyat yang menceritakan tentang masjid yang terbang. Profesor itu merasa terharu dan takjub. Ia menyadari bahwa kisah masjid yang terbang bukanlah sekadar legenda, tetapi kisah nyata yang menginspirasi. Ia menulis buku tentang sejarah masjid itu dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Buku itu menjadi buku bestseller dan menginspirasi banyak orang untuk mencari kebaikan dan keimanan. Masjid di desa itu semakin terkenal di seluruh dunia. Banyak orang yang datang untuk mengunjungi masjid itu dan menikmati keajaibannya. Bagas merasa bahagia karena kisah masjid itu telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Ia terus menjaga kerahasiaan masjid itu dan membantu para pendaki yang ingin mengunjunginya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih memiliki banyak hal yang harus mereka lakukan untuk menjaga keajaiban masjid itu dan menginspirasi orang lain untuk mencari kebaikan dan keimanan. Masjid di desa itu semakin terkenal di seluruh dunia. Banyak orang yang datang untuk mengunjungi masjid itu dan menikmati keajaibannya. Bagas merasa bahagia karena kisah masjid itu telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Ia terus menjaga kerahasiaan masjid itu dan membantu para pendaki yang ingin mengunjunginya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih memiliki banyak hal yang harus mereka lakukan untuk menjaga keajaiban masjid itu dan menginspirasi orang lain untuk mencari kebaikan dan keimanan. Suatu hari, Bagas mendengar sebuah kabar yang menakutkan. Konon, sekelompok orang yang tidak beriman ingin menghancurkan masjid itu. Mereka ingin menghancurkan masjid itu karena mereka iri dengan keajaiban masjid itu dan kekuatan iman yang menyelimuti masjid itu. Bagas terkejut dan takut mendengar kabar itu. Ia bertekad untuk melindungi masjid itu dari kejahatan itu. Ia mencari dukungan dari penduduk desa dan para ulama yang berpengalaman untuk melindungi masjid itu. Mereka bertekad untuk melindungi masjid itu dari ancaman itu. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman itu. Mereka belajar tentang ilmu pertahanan diri dan taktik pertempuran.
Mereka juga mempersiapkan senjata tradisional yang akan mereka gunakan untuk melindungi masjid itu. Mereka menunggu kedatangan kelompok orang yang ingin menghancurkan masjid itu. Mereka bertekad untuk mempertahankan masjid itu sampai mati. Saat kelompok orang itu datang, terjadilah pertempuran yang sangat keras. Para penduduk desa berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan masjid itu. Mereka menggunakan ilmu pertahanan diri dan senjata tradisional mereka untuk melawan kelompok orang itu. Pertempuran itu sangat keras, tetapi para penduduk desa tak menyerah. Mereka terus berjuang dengan semangat dan keberanian. Mereka mengingat kisah masjid yang terbang dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan masjid itu. Mereka bertekad untuk mempertahankan masjid itu sampai mati. Mereka tak akan membiarkan kelompok orang itu menghancurkan masjid itu. Saat pertempuran sedang keras-kerasnya, terjadi keajaiban. Masjid itu tiba-tiba terbang lagi. Masjid itu terbang ke langit dan menghilang dari pandangan kelompok orang itu. Kelompok orang itu terkejut dan takut melihat masjid itu terbang. Mereka tak percaya mata mereka sendiri. Mereka mencoba mengejar masjid itu, tetapi masjid itu terbang terlalu cepat. Akhirnya, mereka menyerah dan menghilang dari desa itu. Para penduduk desa merasa bahagia dan bersyukur. Mereka mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan masjid itu. Mereka tahu bahwa masjid itu bukanlah hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kekuatan iman dan keajaiban. Para penduduk desa merasa bahagia dan bersyukur. Mereka mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan masjid itu. Mereka tahu bahwa masjid itu bukanlah hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kekuatan iman dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu menunjukkan bahwa kebaikan dan keimanan bisa menaklukkan segala sesuatu, bahkan kekejaman dan kejahatan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Masjid itu kembali mendarat dengan aman di desa itu. Para penduduk desa menerima kembalinya masjid itu dengan suara takbir dan sholawat yang merdu. Sejak saat itu, masjid itu terus menjadi tempat ibadah yang dihormati dan dicintai oleh orang-orang. Kisah tentang masjid yang terbang itu terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagaimana kisah tentang kekuatan iman dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan masjid itu. Bagas terus menjaga kerahasiaan masjid itu dan membantu para pendaki yang ingin mengunjunginya. Ia ingin agar masjid itu tetap menjadi tempat yang sakral dan menginspirasi. Ia mengajarkan generasi muda tentang kekuatan iman dan pentingnya menjaga warisan leluhur. Ia juga mengajarkan mereka tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Masjid itu terus berkilau dan menjadi pusat kehidupan di desa itu. Masjid itu menjadi tempat ibadah, tempat belajar, dan tempat berkumpul bersama. Kisah masjid yang terbang itu menjadi inspirasi bagi orang-orang di seluruh dunia. Kisah itu menunjukkan bahwa kebaikan dan keimanan bisa menaklukkan segala sesuatu. Masjid itu terus menginspirasi orang-orang untuk mencari kebaikan dan keimanan. Masjid itu terus menjadi simbol kekuatan iman dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah kisah masjid yang terbang di Jawa Timur. Untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like, subscribe channel ini, agar bisa membantu menyebarkan dakwah Islam, dan menjadi amal jariah. Amin 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 ya robbal alamin.